Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit hiburan yang sebenarnya tidak masuk di dalam yang selama ini tentang kebun. Saya hanya ingin memberi sedikit pandangan bagaimana apa yang kita miliki di kolam. Nah, ini adalah kolam yang kita miliki. Ada beberapa macam ikan di dalam. Yang sekarang ramai ini adalah ikan nilanya, ya. Kalau yang di dalam ini ada ikan dewa, gurame, sama ikan koi. Nah, yang paling rajin membuat anakan itu adalah nila. Sementara ikan dewa itu termasuk ikan golongan yang mahal, ya. Nah, ini adalah yang saya bilang bahwa dari kotoran ikan kita ambil untuk menyiram tanaman kita. Nah, ini di galon ini adalah tempat kotoran ikan yang diambil tadi. Dan bisa kita aplikasikan ke tanaman setiap per 2 minggu 1 kali. Sekarang saya ingin kasih lihat anakan yang sudah mulai membesar ada di sini. Ini 2 sentian. Kita akan pindah ke kolam kecil karena di sini kolam yang di bawah ini adalah isinya indukan yang masih mau mengeluarkan anakannya tapi belum waktunya. Nah, yang ini yang ada di sini akan kita pindah ke kolam kecil di samping situ. Kemudian ini adalah rezeki, alhamdulillah. Kalau bisa lihat ini ada anakan yang kecil-kecil ini. Ya, ini yang baru lahir pagi ini. Oke. Nah, ini 2 ekor indukan melahirkan anakan sebanyak ini, ya. Sementara itu, teman-teman, dari ikan kotorannya untuk tanaman, si tanaman nanti kalau ada daun-daunan yang dari kol atau apa, kasih ke ikan. Jadi kita tidak ada yang terbuang sama sekali. Oke. Sementara itu hiburannya tentang ikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin bikin toge. Cara bikinnya bagaimana? Ini ada alatnya, memang khusus untuk bikin toge. Dan ini adalah kacang hijaunya. Secukupnya saja. Lalu kita cuci dulu. Kita bikin dua pot. Ini 1 pot sudah. Menurut pengalaman saya selalu di atasnya saya kasih tisu basah untuk merangsang dia lebih cepat tumbuh, ya. Ditutupin begini, ya. Kemudian kita tutup lagi. Ini untuk pot yang kedua. Nah, ini agak kurang, kita tambahin. Selesai. Ini kurang lebih 3 hari sudah bisa panen. Nanti panen saya kasih update lagi. Oke, terima kasih.
Halo teman-teman, ini adalah cara kita menyemai bibit tanaman untuk di hidroponik ya. Caranya ini dengan rock wool. Rock wool ini dikasih air, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Dan ini adalah bibitnya. Ya. Nah, ini memang sengaja kita mau kasih lihat cara menyemai bibit di rock wool. Nah, kita tunggu 2-1 minggu. Nanti dia akan keluar bibit kecilnya. Kita akan update ke teman-teman. Setelah kita menyimpan bibit ini ke rock wool semua, si box ini akan kita taruh di tempat yang gelap ya. Kita akan taruh di tempat gelap supaya lebih cepat membuat pertumbuhannya. Alasannya itu kenapa di tempat gelap, karena seyogyanya ini si tanaman ini akan mencari matahari ya, maka dia akan keluar untuk mencari sinar matahari gitu. Nah, makanya kalau memang kita kadang-kadang menyemai kemudian kita lupa, posisi semaian ini akan miring. Nah, itu karena dia mengejar si sinar matahari tersebut. Nah, dengan kita taruh di tempat gelap itu adalah untuk mempercepat dia cepat menjadi bibit yang sudah keluar daun. Nah, saat kapan bibit ini baru bisa kita pindah semai adalah saat dia keluar 2 daun sejati. 2 daun sejati itu adalah syarat bahwa kita sudah boleh memindahkan bibit ini ke hidroponik ya. Buat teman-teman, cukup sampai di sini cara menyemai tanaman. Kali ini kita mau semai lumayan banyak ini. Ada pok choy, ada apa lagi? Pok choy lebih banyak sih. Jadi ini semua bibit yang kita miliki. Nanti saya juga akan semai kacang panjang ya. Ini kacang panjangnya ada 2 macam, yang hijau sama yang merah. Lalu kita mau semai juga kacang hijau ya. Ini ada terong, semua akan kita semai. Nanti update ini per 3 hari akan saya update ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.